Semuanya, kita dari kelompok 10. Kita lagi di Jogja nih. Destinasi pertama kita Taman Sari. Let's go. Nama saya Pak Diono, atau nanti bisa panggil Pak Budi. Taman Sarinya sendiri untuk menjadi destinasi wisata itu sudah sejak tahun berapa ya Pak? Tahun 1974 tadi Mbak ya. Tapi lebih ramenya itu setelah banyak sosmed-sosmed itu. Ya, jadi dulu sebenarnya Taman Sari ini yang terkenal dengan batik-batiknya. Ya, jadi karena sekitar penduduk sekitar sini kan bikin batik. Jadi yang terkenal dahulu sebenarnya batik. Nah, tapi terus ini kan destinasi wisata, terus lebih terkenal ke wisata untuk Taman Sari. Ya, jadi mulai 1974 sudah dibuka untuk wisata umum. Untuk destinasi wisata yang paling banyak menarik perhatian para wisatawan lokal maupun asing tuh di tempat yang mananya ya Pak? Untuk menarik yang terutama itu di Masjid Bawah Tanah atau Sumur Gemuling. Tapi saya tadi udah ngomong, maaf ya, karena masih ditutup oleh pihak pengelola. Itu satu yang di Sumur Gemuling, yang dua di Pemandian, tiga di Istana Atas Air. Karena kalau di Istana Atas Air biasanya untuk foto-foto. Untuk wisatawan asingnya sendiri, destinasi yang mereka tertarik juga sama seperti wisatawan lokal tersebut atau berbeda biasanya? Biasanya kalau wisatawan asing, karena dia kan ikut travel agent. Tapi karena selalu mengejar waktu, asing tuh sini aja terus nanti pulang. Tapi juga ada yang ke Masjid Bawah Tanah. Jadi permintaan cuma underground mode sama Pemandian itu aja. Tadi itu saya sambil kami jalan beberapa kali lihat ada wisatawan dari mancanegara. Untuk wisatawan mancanegara sendiri itu ada setiap hari atau ada beberapa hari di mana mereka banyak-banyaknya datang ke Taman Sari? Kalau untuk wisata mancanegara itu tiap hari ada, tapi enggak sebanyak bulan September, Oktober, November, Desember. Ya, tapi tiap hari ini ada, istilahnya ini sisa-sisa yang kemarin. Jadi kalau untuk bulan Desember, Januari, nanti mancanegara itu dari Malaysia kebanyakan. Ya, tapi itu untuk yang lain-lainnya itu bulan September sudah mulai ramai. Tapi ini kan sebenarnya ada sisa-sisa gitu. Bagaimana sih Taman Sari sendiri menjadikan tempat ini itu tahan untuk para wisata? Jadi cara mengelola ya satu, semuanya kan ada dijaga kebersihannya, keramah taman para pemandunya, ya kan. Terus lingkungan itu semuanya harus saling menjaga. Jadi biar tamu itu merasa nyaman betah di Taman Sari. Ya, jadi kan ya mbaknya lihat sendiri ya, tamannya bersih, bagus itu ya. Tapi adalah salah satu dua malah pengunjung yang bikin kotor kolam tadi, melempar koin, nah itu kan bikin kotor, malah yang pengunjung. Taman Sari merupakan salah satu tempat wisata bersejarah bagi keluarga Selatan. Sebelum dijadikan sebagai tempat wisata, Pemandian Taman Sari sempat dibuka untuk warga sekitar dan dijadikan tempat bermain bagi anak-anak sekitar. Hingga pada akhirnya, Taman Sari kini menjadi salah satu destinasi pariwisata bersejarah yang berhasil menarik perhatian wisatawan lokal maupun internasional. Hai, kita sekarang lagi ada di destinasi kedua di Keraton Yogyakarta. Mohon sebelumnya dengan Ibu siapa saya bicara? Nama saya Ibu AC. Keraton Kesultanan Yogyakarta ini sudah sejak kapan sih Bu bisa dijadiin kayak tempat destinasi wisata seperti ini? Tahun 1969, pada saat itu masih Sultan Hamengkubuwono ke-9. Itu kan jadi beliau berpikir untuk memberi kesempatan rakyat bisa melihat secara langsung keraton, makanya dibuka untuk wisatawan. Bu, aspek yang ada di keraton ini yang bisa menarik wisatawan lokal maupun asing hingga datang ke sini, Bu? Keraton ini kan pusat kebudayaan ya. Jadi dengan acara-acara budaya yang mungkin bagi orang asing ada nilai tersendiri. Kemudian acara-acara yang lainnya ritual Jawa yang mungkin bagi orang asing khususnya atau orang luar Jogja khususnya itu menariknya tersendiri. Kira-kira sudah ada upaya untuk promosiin tempat wisata ini ke luar atau bagaimana, Bu? Kalau ini sih sebatas udah ada di IG sih. Melalui Instagram. Seberapa sering sih Bu untuk wisatawan asing datang ke sini, atau mungkin ada kayak bulan-bulan tertentu gitu yang kayak angka wisatawannya naik gitu seperti itu? Dari Mei sampai November itu ribuan orang asing sudah ada jadwal. Prancis, Jerman, Belanda itu sudah kunjungan tetap ke Yogyakarta. Kemudian kalau untuk Asia itu kan Jepang itu ya, Jepang, China itu juga ada. Cuman selama
Corona dan sampai sekarang ini belum normal. Baik. Jadi untuk pemandu wisatanya sendiri itu harus bisa berbahasa asing gitu nggak sih, Bu? Di sini ada 55 itu, jadi ada yang memang kita lokal, ada yang semua bahasa tadi dari Prancis, Belanda, dari Italia itu ada khusus ya. Jadi ada lokal, ada yang orang asing. Semenjak kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menjadikan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang sebelumnya hanya sebatas tempat pemerintahan saja menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang dapat menarik minat para wisatawan baik lokal hingga internasional. Dengan dibukanya keraton ini menjadikan pelengkap destinasi wisata dengan tema budaya yang disajikan oleh kota Yogyakarta. Adanya pertunjukan kesenian di dalam keraton menjadikan lokasi ini sebagai salah satu destinasi wajib bagi para wisatawan yang sedang berlibur ke Yogyakarta. Okay, so first of all, where do you come from? I come from Italy. Okay, so how did you know about Yogyakarta, and how long have you been staying in here? How long have I been where? Here? In Yogyakarta. Yeah, I just came this afternoon from Italy, from Milan to Jakarta, and then to, how do you pronounce here? Yogyakarta. Yogyakarta. Yeah, it's okay. Okay, so is there any place that you guys want to visit in Yogyakarta in here? Places I would like to visit. Yes, I came to Malioboro because I looked on internet and I found that Malioboro was the best area in Yogyakarta. Yeah, you're in the rice. I've chosen Airbnb. I got an Airbnb which is just behind here. Okay. So, is there any destinations that you know in here in Jogja? Except Malioboro. Yeah. First of all, I didn't like Jakarta because it was too big, too noisy, and too hot. Wow, yeah. Where I want to go to Bali, obviously, and It's good. I think that Bali is good for the sea, for yoga and everything. And then Yep. our intention is to go to Flores and to go Komodo Komodo is good National island. Park. Yeah. And then we stay here 3 months. Wow. Yeah, so we have all the time. We plan part of the trip, but the rest 2 months we are free to go to travel, and we will see what to do. Oke, selamat malam semuanya. Kita lagi di Malioboro. Halo Kak, boleh perkenalkan namanya siapa? Halo, nama aku Lutfia. Di Tangerang. Udah berapa hari di Jogja? Stay di sini dari tanggal 3 sih Kak. Malioboro itu gimana sih Kak perasaannya? Seneng sih Kak, karena kan refreshing juga ya dari hirup pikuk kota juga. Malioboro ini pengen cari apa? Kayak pernak-pernik juga kan di sini kan lebih murah dibandingkan di kota. Iya. Tapi kakaknya cuma pengen beli sendiri atau pengen dijual lagi atau gimana? Sendiri. Cuman kan kalau dari orang rumah nih misalkan ada yang just tip itu kan lumayan. Kakak di sini tahu Malioboro itu dari mana? Zaman sekolah dulu kan udah ada study tour kesini juga kan. Banyak nggak sih yang berubah? Dia lebih bersih juga sih Kak. Ya, sekitar sini juga udah lebih tertib gitu. Halo, selamat malam Mas. Mas namanya siapa? Andre Asalnya dari mana? dari Bogor. Jualan apa aja sih selain gelang? Cincin, pipa, rokok, gelang-gelang cincin, kalung-kalung. Jadinya dari kulit sama kulit sapi dan telur. Ibu udah berapa lama jualan di sini? Saya ada generasi ke-7. Mbak, ibu, saya 6 tahun. 6 tahun. Ada yang bikin sendiri? semua 75% bikin sendiri. Sebagian sendiri, sebagian belanja. Ini tuh sebenarnya potensial nggak sih Bu jualan kayak gini di Malioboro tempatnya? Sekarang udah pusat kota banget ya. Alhamdulillah masih eksis. Menurut saya kecil, tapi untuk mereka mungkin kenangannya yang besar. Iya betul. Jadinya Jogja. Kira-kira pembelinya tuh ada nggak sih Bu yang dari orang luar negeri gitu? Oh banyak. Manusia tuh kalau udah seneng. Tapi harganya beda nggak? Dari orang Indonesia berapa kali lipat kalau boleh tahu? Enggak orang Indonesia 10.000, dia 11. Ya mungkin 100%. Gelang yang 5.000 jadi 10.000.
Bali selama ini lebih banyak dari Indonesia sendiri atau dari warga asing? Lebih banyak Indonesia. terutama Kalimantan Timur. Dari proses wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa Malioboro merupakan destinasi yang potensial dalam pengembangan ekonomi kreatif di Jogja dan termasuk ke dalam kreatif industri as added value to enhance the tourist experience. Selain itu, kota Jogja juga merupakan kota yang memiliki destinasi beragam, seperti Taman Sari, Keraton, dan Malioboro yang dapat dikatakan mampu bersaing di lingkup pariwisata internasional dan ekonomi kreatif yang diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang